Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Ade Anas Utari dengan NIM 1807799, Titis Alfiana Ramadhani dengan NIM 1808383, dan juga Anissa Novariani dengan NIM 1802290. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi disiplin asertif. Disiplin asertif. Asertif itu sendiri adalah suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan juga dipikirkan kepada orang lain, namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain. Perilaku asertif ini dapat ditunjukkan ketika kita dengan tegas dan positif mengekspresikan diri kita tanpa maksud mengalah dan juga menyerang orang lain. Kunci utama dalam berkomunikasi asertif adalah I-message, yaitu sampaikan perasaan, pikiran, atau opini Anda. Lee Cantor, seorang spesialis dalam bimbingan anak, dan Marlene Cantor, seorang spesialis pembelajaran pada disabilitas atau anak berkebutuhan khusus, mempromosikan teori mereka dalam konsep disiplin asertif. Inti dari model Cantor ini adalah keyakinan bahwa guru harus mengembangkan sikap asertif dan bertindak dengan cara yang tegas. Sikap tegas ini akan memberdayakan guru untuk memegang kendali. Mereka akan melakukannya dengan menegaskan hak mereka untuk mengajar dengan menetapkan aturan dan konsekuensi untuk mematuhi dan atau tidak mematuhi aturan, dan konsisten serta gigih dalam menerapkan konsekuensi. Menurut Cantors, ada 3 gaya respon yang ditunjukkan oleh guru yang memiliki efek berbeda pada corak di kelas. Yang pertama ada tegas atau asertif, yang kedua berseteru atau hostile, atau yang ketiga itu tidak tegas atau non-asertif. Yang pertama yaitu tegas atau asertif. Seorang guru yang asertif atau tegas itu mengetahui, menyatakan, dan melindungi hak-hak yang wajar baik untuk dirinya maupun untuk siswanya. Guru yang asertif mengkomunikasikan harapan mereka dengan cara yang lugas atau praktis, konsisten dalam melaksanakan harapan mereka, dan bersedia mendukung harapan mereka dengan konsekuensi. Guru dapat meminta masukan dari siswa mengenai aturan dan konsekuensi jika melanggarnya, tetapi keputusan akhir terkait keduanya ada pada guru tersebut. Cantors percaya bahwa guru yang tegas mendapatkan kebutuhan mereka terlebih dahulu, dan dengan melakukan itu mereka berada dalam posisi yang lebih baik untuk membantu siswa mereka. Analoginya itu seperti bantu diri sendiri dulu. Mirip dengan instruksi yang diberikan oleh pramugari pesawat sebelum lepas landas. Tauber tahun 1999 menjelaskan instruksi tersebut dengan menyatakan, jika kita kehilangan tekanan pada kabin dan oksigen pada saat itu dibutuhkan, masker oksigen akan jatuh dari langit-langit. Jika Anda berpergian dengan anak kecil atau lansia, pertama-tama pasang masker pada diri Anda sendiri dulu, kemudian perhatikan kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar Anda. Seorang guru yang berseteru menggunakan metode yang agresif dan menyakitkan seperti ancaman dan sarkasme. Ini adalah contoh kasus guru yang berseteru dengan muridnya. Dalam lingkungan yang tidak bersahabat demikian, siswa merasa tidak aman
menjadi tidak hormat dan rentan terhadap pembalasan. Pembelajaran permanen tidak dapat berlangsung di lingkungan seperti ini, karena guru yang berseteru cenderung memprioritaskan kebutuhan mereka terlebih dahulu dan abai terhadap kebutuhan siswanya. Guru yang tidak tegas atau non-asertif, bersikap pasif, tidak fokus, ragu-ragu dalam menuntut, ekspektasi dari siswanya, dan tidak konsisten dalam menegakkan standar atau aturan, sehingga menerapkan corak kepemimpinan yang tidak efektif. Guru non-asertif tidak memperhatikan kebutuhan mereka, juga tidak memperhatikan kebutuhan siswanya. Kanters mengklaim bahwa guru yang tegas, satu hal yang ingin mereka kembangkan, harus memiliki rencana disiplin yang dirancang dengan baik yang mencakup aturan dan penerapan batasan. Aturan harus jelas, dapat diamati, sedikit jumlahnya, dan disampaikan. Serangkaian konsekuensi sebab akibat, baik positif maupun negatif, harus diatur dalam tingkatan atau level tertentu agar sesuai dengan tingkatan perilaku siswa dalam mematuhi atau tidak mematuhi aturan tersebut. Rencana tersebut kemudian disetujui oleh sekolah. Setelah itu, rencana tersebut diajarkan dan dipraktikkan di kelas pada hari pertama sekolah, dikirim ke orang tua untuk ditandatangani, dan diterapkan secara konsisten setiap hari. Prinsip penting dalam melaksanakan rencana ini adalah bahwa rencana tersebut dilaksanakan secara adil. Untuk mengimplementasikan hal ini, guru harus mengumpulkan sejumlah data. Dampaknya adalah bahwa berdasarkan data, bukan dari keputusan guru, yang akan menentukan konsekuensi yang diberikan sebagaimana ditentukan oleh rencana disiplin tersebut. Chanters menyarankan dua metode untuk mengumpulkan data, nama di papan tulis atau kelereng dalam toples. Pada waktu dulu, ketika seorang siswa berperilaku tidak baik, namanya akan ditulis di papan tulis atau ditempatkan di buku nilai seperti lembaran disiplin. Setiap kali siswa terus berperilaku buruk, tanda centang akan dibubuhkan. Nah, tanda centang pertama di sebelah nama mahasiswa mungkin akan tetap ada selama kelas berjalan, seperti jangka waktu tertentu saja. Dan tanda centang kedua untuk jangka waktu yang lebih lama lagi. Tambahan kolom tanda centang selain untuk jangka waktu yang harus dihabiskan mereka, termasuk juga tanda untuk panggilan telepon atau email siswa ke orang tua, atau kunjungan ke kepala sekolah. Nah, setelah semua konsekuensi diterapkan, siswa akan mengawalinya dengan permulaan yang baru, sehingga memberikan mereka kesempatan baru untuk berperilaku baik. Nah, atau bisa juga menggunakan metode kelereng di dalam toples. Nah, maksudnya di sini itu digunakan saat siswa berperilaku atau mengikuti aturan. Guru menjatuhkan kelereng ke dalam toples untuk memberitahu semua siswa bahwa mereka mengumpulkan poin yang dapat ditukar dengan penghargaan atau hadiah. Memberikan hadiah untuk satu siswa atau untuk semua siswa yang berperilaku sesuai dengan aturan adalah bagian penting dari model Kanters. Guru harus menentukan apa saja sih yang dianggap bagi siswa sebagai hadiah, dan kemudian menentukan jadwal penguatan tentang beberapa kali perilaku harus ditunjukkan untuk menerima hadiah tersebut. Baik teknik nama di papan tulis dan kelereng dalam toples telah menuai kritik. Chanters menyarankan bahwa jika kedua metode ini tidak dapat diterima, guru harus menemukan caranya sendiri.
Nah, kritikus lain menentang nih penggunaan penghargaan seperti ini dalam upaya untuk mencapai perilaku yang diinginkan. Mereka memandang bahwa penghargaan dan pujian sebagai penghitungan, cara bagi guru untuk melakukan kontrol atas siswa dan menumbuhkan ketergantungan, sehingga memperkecil kemungkinan siswa untuk menjadi mandiri. Inti dari model Canters adalah bahwa guru tidak boleh menerima alasan apapun dari siswa untuk berperilaku buruk. Misalnya, entah itu mereka berasal dari latar belakang keluarga yang kurang mampu atau minoritas. Siswa nakal harus dimintai pertanggungjawaban karena mereka telah memutuskan untuk tidak mematuhi aturan. Guru juga di sini tidak boleh ragu-ragu dalam menyampaikan konsekuensi, jadi intinya harus tegas. Bahkan ketika siswa yang berperilaku buruk itu akan berprestasi lebih baik di kemudian hari. Selanjutnya, guru yang menggunakan disiplin asertif memiliki beberapa teknik lain untuk menyampaikan pesan mereka. Yang pertama, ada nada suara atau voice tone. Pesan harus disampaikan dengan nada percaya diri, tegas, dan lugas. Saat ingin menyampaikan pesan dengan cara ini, strategi broken record atau catatan rusak dapat digunakan. Nah, guru hanya mengulangi secara terus-menerus aturan atau permintaan yang dibuat siswa sampai mereka mematuhinya. Yang kedua, ada gestur atau gerakan. Kontak mata, tatapan, telapak tangan terangkat, jari disilangkan di atas bibir. Teknik seperti orkestra tertentu, seperti mendorong tangan yang terbuka ke bawah, akan menunjukkan kepercayaan diri tanpa mengganggu pelajaran berlangsung. Yang ketiga, menggunakan nama siswa. Teknik ini menarik perhatian, terutama jika nama tersebut digunakan dalam konteks atau dengan jenis nada suara yang disebutkan di atas. Nah, yang terakhir ada pesan saya atau iMessage. Anda harus ingat bahwa di bab 3 dan 8, pesan saya disarankan sebagai komunikator yang efektif. Pesan saya dari Gordon memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama saat Anda berbicara di kelas. Ini merupakan sebuah deskripsi perilaku buruk. Nah, yang kedua, hal itu mengganggu alur pikiran saya. Nah, bagaimana hal itu secara terlihat dan nyata mempengaruhi guru? Dan yang ketiga, saya frustasi. Dan ini menggambarkan bagaimana perasaan guru. Gordon kemudian mengasumsikan bahwa setelah pesan ini dikomunikasikan, siswa akan memutuskan apa dan bagaimana mereka mengubah perilakunya. Nah, seperti yang telah dijelaskan di bab 3, pesan saya dari Cantor dapat diekspresikan untuk mencerminkan pendekatan yang lebih kontemporer dengan mengatakan, saya merasa saya tidak melakukan pekerjaan saya dengan benar. Nah, itu merupakan perasaan guru. Ketika Anda menyebutkan jawaban, itu kelakuan buruk. Dan sewaktu kelas menyepakati, Anda seharusnya mengangkat tangan jika Anda ingin berpartisipasi dalam diskusi. Nah, itu merupakan perilaku yang disepakati oleh kelas dan guru. Dalam model disiplin asertif, guru yang asertif pasti bertanggung jawab dan prosedur kelas lebih terstruktur. Namun demikian, disiplin asertif dapat dibuat lebih kontemporer dalam pendekatannya ketika siswa dilibatkan dalam menentukan aturan, sebagai kebalikan dari aturan yang diputuskan sepihak oleh guru. Guru asertif yang kontemporer juga menumbuhkan rasa saling menghormati di antara semua anggota kelas dan mengkomunikasikan harapan kelas kepada orang tuanya. Ketika seorang siswa melanggar suatu peraturan, guru yang mempunyai sikap asertif mengingatkan siswa tersebut tentang peraturan yang disepakati oleh kelas. Ia melanggar atau bertanya kepada siswa yang berperilaku tidak pantas, peraturan mana yang ia langgar yang menunjukkan sikap tidak hormat kepada aturan kelas. Terima kasih.